Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa, di hari Senin pagi ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami awali dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan urapilah kami agar apa yang kami renungkan pagi ini menjadi hikmat Allah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakares dan keluarga secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup pemimpin dan umat di bawah hukum Allah yang diambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 72 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah kita membaca ayat tadi, mari kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, kepada siapakah hukum Allah diberikan? Ayat 1 menuliskan bahwa hukum diberikan kepada raja dan keadilan kepada putra raja. Pertanyaan kedua, apakah harapan dari si pemberi hukum itu? Ayat 2 menuliskan bahwa ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Ayat 4 menuliskan bahwa kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Pertanyaan ketiga, siapakah yang membawa damai sejahtera dan kebenaran? Siapakah yang dimaksud dengan gunung dan bukit-bukit? Ayat 3 menuliskan bahwa gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit. Karena gunung-gunung dan bukit adalah gambaran dari dataran tinggi, maka itu bisa diartikan sebagai orang-orang yang memiliki posisi dan jabatan tinggi baik di dalam sebuah negeri yang kiranya bisa membawa damai sejahtera kepada orang yang dipimpinnya. Apa makna semua bacaan kita ini? Ada dua jenis pemerintah di dunia ini. Pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya dan membiarkan ketidakadilan merajalela, dan bahkan ia sendiri ikut bertindak tidak adil, menindas dan menyengsarakan rakyatnya. Dan yang kedua, pemerintah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah rakyatnya dan berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Teks bacaan kita tadi menegaskan bahwa Allah menghendaki agar para pemimpin menyadari fungsi mereka untuk mensejahterakan, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam kenyataannya tidak sedikit negara-negara di Afrika dan di Timur Tengah yang pemerintahnya tidak segan-segan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Mereka berebut kekuasaan, terjadi perang saudara, kelaparan, kemiskinan, dan kehancuran melanda seluruh negeri. Pemerintah seperti ini bukanlah yang dimaksud Allah, karena pemerintah semacam ini hanya menciptakan chaos, kehancuran, permusuhan, dan hilangnya kedamaian. Dari renungan tadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita bawa dalam doa agar pemerintah kita diberi kemampuan. Mereka mampu menghadirkan damai sejahtera
Dijauhkan dari negeri kita semua gerakan apapun yang hanya akan menghancurkan persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan bangsa ini. Dijauhkan kiranya dalam kehendak Allah dari kita para pemimpin yang hanya mencari untungnya saja. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa di sorga, dari firman yang kami pelajari hari ini, ajarlah kami untuk menjadi umat dan masyarakat yang hidup tertib dan menghormati pemerintah yang dipercayakan Tuhan atas Indonesia. Dan kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kepada kami pemerintah yang diberi kemampuan untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Atas nama keluarga Pendeta Daniel Sakarias, kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Shalom.